Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, berdoa dulu nak. Siapa yang mau pimpin doanya? Saya. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selamat siang. Bagaimana kabarnya nah hari ini? Sudah pada sarapan? Ada yang belum sarapan? Sudah semua? Alhamdulillah ya. Oke, ada teman yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ya, sambil ibu ini ada kertas-kertas di bawah mejanya diangkat nak, dibuang di tempat sampah. Sakit? Kenapa nak itu? Ada barang balik mama. Kenapa? Sakit? Antar kemana? Pelabuhan. Siapa lagi? Jauh. Alfa? Iya. Siapa yang tetangga dengan Abdul? Jalanan. Kenapa Abdul nak? Tahu? Siapa lagi yang tidak hadir? Farel. Ada lagi? Evan Taib. Banyak ya? Ada lagi? Sudah? Alana sebentar lihat rumah acara ini ya. Kalau ini tanyakan kenapa tidak hadir hari ini ya? Sampai sakit atau apa? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin kita SP dulu ya. Lebih semangat belajarnya, ya? Kita SP tepuk 1, 2, 3, 4, 5, ya? Kalau tepuk 1, tepuknya di samping kanan. Tepuk 1, tepuk 2, ya, kanan kiri ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, bagaimana? Oke, bagus. Tepuk 4. Iya. Tepuk 5. Di atas ya. Oke. Kita mulai? Oke, fokus ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Yang salah. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, tepuk 5. Tepuk 5. Masih nada. Oke, salah. Tepuk 3. Jangan salah, oke? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3.
Next slide. Oke. Kemarin kita belajar teks apa? Deskripsi. Masih ingat apa itu teks deskripsi? Objek ya. Merincikan suatu objek. Ya, betul, bagus. Kalau kemarin kita belajar unsur bahasanya ya. Apa saja itu? Kata? Kata sulit ya, betul. Kata konkret. Ada kalimat perincian ya. Kalimat perincian. Nah, setelah kita belajar struktur dan unsur bahasanya, jadi hari ini kita belajar. Tunggu dulu, saya tanya lagi. Siapa yang pernah melihat ibu punya ini vlog di Facebook? Siapa yang berteman dengan ibu di Facebook? Ada berapa orang? Pernah lihat ibu vlog? Ya. Vlog apa itu? Pantan Nizam, apa lagi? Makan apa? Ya betul, bagus. Makan apa ibu? Nasi kuning, betul. Iya. Ya, oke. Iya betul. Jadi vlog yang ibu tanyakan tadi itu ada kaitannya dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi sama, hari ini masih tentang teks deskripsi. Tetapi kita akan belajar menulis teks deskripsi. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, maka kita akan mampu menulis teks deskripsi. Nah, bagaimana cara atau langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi? Ada caranya. Sebentar saya akan berikan materinya. Ya? Nah, apa manfaat dari belajar menulis teks deskripsi ini? Ya, jadi manfaatnya banyak ya. Banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Yang pertama, teks ya, memberikan arahan, menjelaskan sesuatu, menceritakan kejadian. Nah, pernah lihat tidak penjual skincare yang sukses hanya bermodalkan dari mendeskripsikan sesuatu. Hanya pintar berbicara. Tetapi dari mana mereka pintar berbicara? Ada caranya. Caranya mereka konsep dulu, bikin dulu, menulis dulu. Ya, barulah mereka berbicara di kamera. Sekarang banyak penjual skincare yang bukan lagi skincare ya, makanan apa semuanya sudah dijual di internet. Tapi kita harus pintar berbicara, jangan sembarangan bicara juga. Ada juga yang nge-vlog, bikin siaran langsung, tapi ngaco di dalam, tidak tahu ngapain. Ada yang jungkir balik. Itu tidak ini ya, tidak bagus ya. Contoh yang tidak baik. Nah, contoh yang baik itu ya itu tadi. Ada di videonya ibu tidak pernah lihat. Ibu mendeskripsikan namanya nasi kuning yang paling murah di Gorontalo. Nah, kenapa saya deskripsikan itu? Kenapa saya tertarik mendeskripsikan itu? Karena di kampung saya itu tidak ada yang namanya nasi kuning harga 5 ribuan yang isinya sudah komplit. Enak rasanya. Ya, seperti itu. Jadi gunanya yaitu memberikan arahan dan menceritakan kejadian dan menjelaskan sesuatu. Ya, itu manfaatnya ya. Jadi kalau di sini ada yang mau belajar nge-vlog, nah itu dia. Disinilah tempatnya. Disinilah kita belajar bagaimana menulis teks deskripsi. Nah, sebelum kita lanjut ke inti pembelajaran, Ibu akan berikan materi tentang bagaimana cara menulis teks deskripsi. Perhatikan baik-baik ya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis teks deskripsi. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu menentukan objek yang akan dideskripsikan. Sebagai contoh, tulisan memilih objek menara sigar lampu. Langkah kedua yaitu membuat judul.
Pemilihan kata dalam judul harus disesuaikan dengan objek yang dipilih. Judul juga dapat membuat tanggapan bersama penulis tentang objek yang dideskripsikan. Misalnya, Menara Seger, ikon kebanggaan Lampung. Menara Seger merupakan objek, dan ikon kebanggaan Lampung merupakan tanggapan personal dari penulis mengenai objek yang dideskripsikan. Langkah ketiga, yaitu kalian akan membuat kerangka bagian-bagian yang akan kalian deskripsikan. Ini untuk mempermudah kalian dalam menulis teks deskripsi. Berdasarkan objek yang Ibu Lisa pilih pada langkah pertama, ada beberapa bagian yang akan Ibu Lisa deskripsikan, yaitu pertama, identitas, kedua, menggunakan perangkat digital yang kalian miliki, seperti gawai, laptop, maupun perangkat lain yang dapat terkoneksi dengan internet. Langkah kelima yaitu membuat teks deskripsi dengan susunan paragraf yang meliputi judul, bagaimana cara menulis teks deskripsi. Sudah paham atau ada yang belum mengerti? Bagian mananya? Ada berapa tadi? Coba kita ulas lagi. Ada berapa tadi langkah-langkahnya? Ada 5. Yang pertama apa menentukan objek. Jadi tentukan dulu apa yang harus kita tulis di sini. Apa yang akan kita tulis di sini. Yang kedua, membuat judul. Bagus. Itu sudah berarti sudah dipahami. Membuat judul. Setelah kita tentukan objeknya, kita buat lagi judulnya. Nah, kenapa harus ditentukan dibuat judulnya? Karena kalau membaca sesuatu atau menonton sesuatu yang dibaca adalah judulnya dulu. Kalau kita tertarik membaca judul itu, bagus judulnya buat penonton atau pembaca tertarik, itu berarti bagus tulisannya. Ya, pasti pembaca akan buka kalau judulnya menarik. Kalau misalnya yang akan dideskripsikan adalah misalnya apa ya, pemandian di Minanga, misalnya Pantai Minanga, cuma begitu judulnya Pantai Minanga. Oh, cuma Pantai Minanga tidak tertarik orang, tapi coba bikin Pantai Minanga adalah pantai yang sangat apa? Kira-kira apa supaya menarik? Indah. Atau misalnya ada foto spot di dalamnya. Iya, misalnya Pantai Minanga tempat berfoto yang indah. Oh, berarti ada tempat fotonya. Coba mau buka dulu apa DP deskripsi. Oh, ada ini di dalam. Di pantai ini ada ini. Jadi harus menarik judulnya, ya? Iya, bagus. Yang kedua, yang ketiga, setelah membuat judul, membuat karangan, ya bagian-bagiannya, dibuat bagian-bagiannya. Oh, paragraf pertama saya akan deskripsikan apa itu pantai. Mau dijelaskan, oh Pantai Minanga adalah pantai yang terletak di ini. Jadi sama dengan pengertiannya. Kalau nasi goreng yang dibahas berarti pengertiannya nasi goreng dulu. Jangan langsung cara membuat nasi goreng. Salah. Jadi harus dikasih dulu pengertiannya apa yang akan kita bahas itu. Misalnya tentang hewan kelinci. Ya, kelinci apa itu kelinci dijelaskan dulu. Barulah jenis-jenisnya. Ada jenis-jenis kelinci. Baru paragraf kedua baru dijelaskan. Kalau rumah yang dijelaskan ya pengertian dari rumah dulu itu rumahnya siapa yang dijelaskan. Kemudian ada berapa ruangan di dalam. Ya, begitu mendeskripsikan sesuatu. Yang berikut, yang keempat, mencari itu bisa dicari lewat internet, bisa juga dari pengamatan langsung. Maksudnya yang pernah kita lihat atau yang pernah kita rasa-rasa itu ditulis saja, ya. Yang terakhir, menulis teks deskripsi sesuai struktur dan unsur pembahasan. Jadi 5 langkah itu. Sudah mengerti? Mengerti? Ya. Ada yang belum mengerti? Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, lanjut. Nah, sebentar kita kan menulis teks deskripsi. Nah, kita tentukan dulu objek.
Ibu akan berikan objek secara acak. Nah, ini kelompok ini saya akan bagi ya. 1, 2, 3 dan 4. Ya, 1, 2, 3 dan 4. Nah, 4 kelompok ini masing-masing punya tanggung jawab, tugas masing-masing. Ada yang sebagai ketua kelompok, ada yang sebagai narasumber, juru tulis dan juru bicara ya, juru bicara. Nah, ketua kelompok ini tugas pertamanya adalah mencabut nomor urut. Siapa yang nomor pertama berarti dia yang pertama memainkan aplikasi, namanya aplikasi Magic Hit. Nah, kalau diklik aplikasinya akan muncul objek yang akan kalian bicarakan atau yang akan kalian deskripsikan. Nah, itulah objek kalian. Kemudian di bawah ke teman-temannya, dicari datanya, berdiskusi sama-sama, kerjakan sama-sama, terus dituangkan di dalam kertas karton. Kalau ada yang mau tuangkan dalam Canva, bagus juga, ya. Ada yang suka lewat aplikasi Canva, boleh. Lewat karton juga boleh. Yang tidak punya pulsa pakai kertas karton bisa, ya. Pilih mana saja terserah, ibu sudah sediakan. Oke? Oke, ketua kelompok saya akan tunjuk masing-masing ketuanya. Ada Jessica, ada Rangga, ada Ica, dan ini Ota ya, Ota ya. Oke, ke atas dulu, ambil dulu nomor. Ayo sini, silakan. Oke. Ayo, perempuan dulu ya. Boleh perempuan dulu? Oke. Jessica, pilih. Ica. Oke, silakan ambil dua. Oke, dibuka. Ayo dibuka. Nomor berapa? Nomor 1. Oke, nomor 1. Nomor 2 siapa? 2, 3, 4. Oke. Ata dulu yang ke atas. Klik. Klik di topi-topi itu, klik. Oke. Apa itu? Gambar apa? Kue. Apa? Apa namanya? Kue hijau. Kelompok 4 yang akan dideskripsikan adalah dada. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Jessica. Jessica. Semoga motor. Bukan lampa. Oke. Apa ini? Pia. Oke, bagus. Pia, silakan kembali. Ini akan dideskripsikan bagaimana itu pia ya. Oke, terakhir. Kira-kira apa? Risol ya, risoles. Oke.
Spiros ada? Pakai kertas mana? Ayo sama-sama. Ayo. Apa tadi? Dapat apa tadi? Dadar. Cari di internet dari mana itu dadar itu? Siapa yang pertama? Siapa yang dulu tuliskan? Iya.
kecil-kecil, besar itu tidak boleh semuanya besar. Kalau ini boleh judulnya. Kalau ini Erlangga, ini besar. Habis waktu Alvin. Siapa Alvin? Alfian. Judulnya apa kira-kira di sini? Nah, cari. Baru judulnya itu kalau besar semua. Tapi di bawahnya bakal. Ya, ini ada waktunya ya, jadi jangan lama-lama, harus cepat mengerjakan. Ya, ayo semangat, kelompok 4 semangat. Ayo saling membantu. Ya, jangan lupa tanggung jawabnya masing-masing. Kalau berbicara, ada tugasnya tetap harus mencari jawabannya ya. Oke, ini bagus. Berbeda sama Alvin. Ini adalah jangan pakai adalah itu huruf kecil A ya. Nah, dadar. Adalah suatu. Oke, bagus. Jenis. Kelompok 4 hampir selesai. Ayo semangat. Ini masih tulis nama. Apa ini? Ayo cepat. Kelompok 1 juga sudah mau selesai. Ayo. Iya. Oke, silakan cari. Cari bagaimana? Bagian-bagiannya yang susah itu di bagian di bagian deskripsi bagian. Ya. Jenis-jenisnya, cara buatnya, rasanya. Nah, itu. Adonan. Iya, itu beras. Cemilan enak SOS ya. Oke. Tepung beras. Enak. Ah, itu mungkin begitu ya. Kalau di bawah huruf kapital awal selanjutnya yang apa? Ayo saling bantu. Jangan saling melempar. Sudah mau selesai. Nah, ini sudah di bagian deskripsi umum. Kelompok 2 sudah bagian deskripsi umum. 3. Kelompok 2 masih lagi. Ayo semangat kelompok 2. Ayo. Kenapa? Apa? Coba cari di dalam barusan ini. Tidak. Halo guys. Asal permis. Semangat kelompok 3. Semangat. Kelompok 2 ayo. Tidak usah pakai begitu, mau lama nah. Ayo.
Bagus. Terus lanjut. Sementara itu isi lampu panjang dari bukan tongkol atau atau tongkol bersama bumbu dan daun manis. Tuh, harum. Oke? cabai merah, bawang putih, jahe, serai, ambil bagian putihnya, gula pasir dan garam. Setelah selesai, mengolah beras ketan dan isinya lampa yang buat lampa yang hitam. Jangan dibakar di atas bara api guna dan jangan dimasak. Mungkin di daerah Jawa lebih dikenal dengan nama blender. Alangkah memang makanan punya khas dalam Gorontalo yang masih sejenis dengan blender. Jika lemper Jawa dimasak dengan cara dikukus, namun alangkah ini dimasak dengan cara Ayo dengarkan dulu temannya, Nak. juga isinya pun berbeda. Lalampa berisi ikan cakalang. Sebelum dibakar, lalampa diolesi dahulu dengan minyak sayur. Itulah yang membuat lalampa menjadi istimewa karena aromanya yang Menembus hingga ke dalam. Ya, tepuk tangan dulu buat temannya. Ya, betul ya. Jadi saya rasa ini sudah bagus. Bagaimana dengan kalian? Sudah betul apa tidak ini? Bagus ya? Sudah sesuai strukturnya ya? Ya. Oke. Selanjutnya ada yang mau lagi presentasi? Kelompok mana yang sudah selesai tadi? Kelompoknya Ota sudah? Oke Ota. Ota siapa juru bicaranya? Alangkah. Oke, silakan Alangkah ke atas. Ota dan Alangkah. Ayo. Di sini ya, di sini. Ota pegang kertasnya. Nanti Alangkah yang baca. Hah? Ada. Tapi tidak cuma di satu sudut. Tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Hasil kerja. kerja Ya. Judulnya apa? dadar gulung makanan khas Oke, dadar gulung makanan khas Indonesia. Oke, lanjut. Dadar gulung adalah makanan yang berasal dari Jawa atau Sumatera dan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Kue dadar memiliki variasi dan beberapa Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Dengan bahan dan cara pembuatan yang sedikit beberapa kue dadar gulung adalah suatu jenis kue tradisional. Oke, bagaimana teman-teman? Ini judulnya sudah sesuai apa tidak? Ya, sesuai. Dadar gulung makanan khas Indonesia. Tulisannya dari segi tulisannya sudah betul apa tidak? Belum ya? Ya, jadi di sini harusnya huruf kapital. Oke, tapi sejauh ini isinya sudah sesuai strukturnya.